warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah ya. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika dengan Pak Andi. Sekarang kita memasuki pertemuan keempat. Kita melanjutkan tentang bentuk akar. Oke, sekarang kalian kemarin sudah belajar tentang mana yang merupakan bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Jadi yang bukan bentuk akar itu dia akarnya itu bilangan rasional. Nah, ini bentuk akar yang perlu kalian pahami dulu sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Jadi akar itu aslinya lawan dari kuadrat. Misal ada satu pangkat kuadrat itu pangkat 2 ya. Jadi untuk selanjutnya, pangkat 2 itu kita menyebutnya sebagai kuadrat. 1 pangkat 2 lah. Nanti kalau ada penyebutan kata kuadrat, kalian jangan bingung ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka akar dari 1 sama dengan 1. Ini bukan bentuk akar, karena akar 1 akarnya bilangan rasional. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka akar 4 sama dengan 2. Jadi kalian tahu dari mana akar 4 itu sama dengan 2. Karena kita mencari bilangan yang sama, jika dikalikan hasilnya 4. Itu lawan dari akar adalah pangkat 2. Pangkat 2. Jadi tidak semuanya pangkat 2, tapi kalau akar secara umum, akar seperti ini itu artinya dia akar 1, akar pangkat 2 dari 1 cara membacanya. Kita lanjut aja ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, akar 9 3, 4 kuadrat 16, akar 16 4. Silahkan juga dihafalkan di rumah. 5 kuadrat 25, akar 25 5, 6 kuadrat 36, akar 36 6, akar 49 7. Berarti akar 64 8, akar 81 9. Oke, itu bentuk akar yang perlu kalian pahami dan hafalkan kalau bisa. Oke, next ya. Sekarang tentang penulisan akar. Kemarin ditulis akar pangkat N dari A. Nah, cara membacanya akar pangkat N dari A. Berarti kalau ini cara membacanya akar pangkat 2 dari 5. Jadi meskipun ini tidak ada tulisannya, secara otomatis itu dia pangkat 2 kalau tidak ada tulisannya di sini di atas. Kalau seperti ini, berarti cara membacanya bagaimana? Oke, coba. Oke, benar. Cara membacanya akar pangkat 3 dari 6. Pangkat itu di sini. Akar pangkat 3 dari 6. Oke, sekarang sifat-sifat untuk akar yang pertama. Kalau ada akar A kali akar A, itu hasilnya A. Contoh, akar 2 kali akar 2, berarti 2 kali 2, 4. Akar 4 ya, 2. Jadi kalau akar, ini kan bentuk akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan hasilnya akar 4. Jadinya itu 2. Kalau kita udah tahu sifat ini, misal ada akar 3 kali akar 3, jawabannya pasti 3. Kita bisa langsung mengeluarkannya. Tanpa menghitung ini juga bisa. A kali B akar C, itu bagaimana caranya? Lah, jadinya misal contoh ada 7 kali 3 akar 3, maka hasilnya adalah 7, kita kalikan 3, 21. Akar 3-nya tetap. Kalau perkalian, ini kan di luar akar. Kalikan juga dengan yang di luar akar. Sifat yang ketiga, ada akar, di dalamnya itu berupa perkalian, misal A kali B. Kita bisa pecah akar A-nya sendiri, akar B-nya sendiri. Contohnya ini Pak Andi langsung, 27. Nah, akar 27 itu menyimpan ada 9 kali 3. Bisa kan? 9 kali 3 ada 7. Pak Andi langsung pisah akar 9 sendiri, akar 3-nya sendiri. Akar dari 9 berapa? Hasilnya 3. Oke, hasilnya 3. Jadinya 3 akar 3. Lanjut ke sifat keempat. Sifat keempat,
Kalau ada A akar B dikalikan C akar D, maka kita bisa menghitungnya dengan cara A kali C, B akar B kali akar D. Di luar akar, kali di luar akar, di dalam akar, kali di dalam akar. Contohnya bagaimana? Pak Andi punya 2 akar 3 dikalikan 4 akar 5. Maka hasilnya 8 akar 15. 2 kali 4, 3 kali 5. Lanjut ya. Sifat ke-5. Kalau pada perkalian itu di luar akar kali di luar akar, di dalam akar kali di dalam akar. Tapi untuk penjumlahan, yang kita jumlahkan hanya yang di luar akar. Yang di dalam akar itu tetap A akar C ditambah B akar C, itu A tambah B kalikan akar C. Jadi akar C-nya tetap. Contohnya seperti ini. Jadi syaratnya itu hanya ketika angka di dalam akar ini sama. Kalau tidak sama, belum bisa dikerjakan. Harus disamakan terlebih dahulu. Contoh 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Ingat, yang ditambahkan hanya yang di luar akar. Jadi 4 tambah 5, hasilnya 9. Akar 3-nya tetap. Sekarang yang ke-6. A akar C dikurangi B akar C. Sifatnya sama seperti dengan penjumlahan. Yang dikurangkan hanya angka di luar akar. Angka di dalam akarnya harus sama. Ini tadi kan sama-sama akar 3. Jadi harus sama. Kalau nggak sama, disamakan dulu. Lah, ini 6 akar 3 dikurangi akar 3. Nah, sekarang catatan pentingnya, jika di depannya ini tidak ada angkanya, di sini aslinya ada angka 1, tapi tidak ditulis. Jadi ini sama artinya dengan 1 akar 3. Jadi ketika ada 6 akar 3 dikurangi akar 3, penghitungannya adalah 6 dikurangi 1 dikali akar 3. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Jadi kalau tidak ada angkanya, sama dengan 1. Next. A akar B itu sama dengan akar A per akar B. Jadi kedua-duanya bisa kita keluarkan dari akar. Contohnya kita Pak Andi punya akar 16 per 100. Akar 16 per akar 100-nya bisa kita cari masing-masing. Hasilnya akar 16 4, akar 100 10. Akar 110. Oke, sesudah kita mempelajari sifat-sifat bentuk akar, silahkan dipahami. Kalau kurang paham bisa diputar ulang atau mencari video lain dan menggunakan media sumber belajar lain. Lanjut ke menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kalian harus paling tidak hafal ini, biar lebih mudah. Tambah lagi 10 kali 10, 100 atau akar 100 sama dengan 10. Contohnya, akar 12, kalau kita sederhanakan, kita bentuk perkalian. 12 itu bisa diperoleh dari 4 kali 3. Ya kan? 4 kali 3. Kenapa tidak pilih 6 kali 2? Karena kalau 6 kali 2, tidak ada akarnya. 6 di sini tidak ada. 2 juga tidak ada. Kenapa pilih ada yang ada 4-nya? Karena akar 4 ini mempunyai nilai. Akar 4 kan bukan bentuk akar. Jadi, salah satunya kalau dibentuk perkalian, yang satu bentuk bukan akar, yang satu bentuk akar. Nah, jadi harus menjadi perkalian yang satunya bukan bentuk akar, yang satunya lagi bentuk akar. Bukan bentuk akar artinya dia mempunyai nilai, mempunyai akar yang rasional. Nah, akar 4, 2. 2 kali akar 3, kita menulisnya 2 akar 3. Jadi akar 12, kalau kita sederhanakan bisa menjadi 2 akar 3. Caranya bagaimana tadi? Mengubahnya menjadi perkalian. Yang satu bentuk pangkat, yang satu bentuk akar,
dan yang satu bukan bentuk akar. Ini bukan bentuk akar ya, karena ada hasilnya. Akar 27. Berapa perkaliannya? Yang satu merupakan bentuk akar, yang satu bukan. Teret. Jawabannya akar 9 kali akar 3. Akar 9 di sini dia bukan bentuk akar ya, karena ada nilainya. 3 akar 3, maka penulisannya 3 kali akar 3 itu penulisannya seperti ini, biar lebih ringkas. Nah, contoh lagi 32. Ada yang bisa? Berapa ya? Oke, pilihannya ada 8 kali 4, 32 bukan? Dan 4 di sini ada akarnya. Itu boleh, tapi lebih tepatnya lagi biar lebih cepat. Nanti kita perlu menyederhanakannya untuk yang kedua kali. Kita langsung pilih ke 16. 16 kali akar 2. Nah, akar 16 kan, dia bukan bentuk akar, ada hasilnya. Lah, akar 16 4. 4 kali akar 2 jawabannya 4 akar 2. Selesai. Itu menyederhanakan bentuk akar. Sekarang operasi bentuk akar. Di sana juga seperti bentuk bilangan bulat, ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Sekarang ke penjumlahan dan pengurangannya. Penjumlahan dan pengurangan mensyaratkan harus sama. Apa yang sama? Angka di dalam akar. 2 akar 2. Harus sama-sama akar 2. Kalau enggak, tidak bisa. Dia tetap tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dihitung. Contoh ini, karena yang dijumlahkan yang di luar akar saja ya. Masih ingat? 2 tambah 3 hasilnya 5. Ini seperti pengulangan sifat-sifat yang tadi. Ini ada 3, 2 akar 3 dikurangi 3 akar 12. Tidak bisa dikerjakan secara langsung. Kita coba dulu menyamakan angka di dalam akar. Caranya bagaimana? 2 akar 3 ini tetap. Jadi kata kuncinya di akar 3 ini. Bagaimana 12 itu bisa muncul akar 3? Nah, tadi kita udah belajar menyederhanakan. Ada akar 4 kali akar 3. Dari mana? Ya 4 kali 3 kan 12, sama saja nilainya. Cuman bentuknya yang berbeda. Setelah itu, 2 akar 3 tetap. Dikurangi, tetap. 3-nya juga tetap. Akar 4-nya kita keluarkan dari akar. Hasilnya adalah 2. Nah, setelah ini 2 akar 3 tetap dikurangi, ini kita kalikan. 3 kali 2, 6. 6 akar 3. Setelah itu kita hitung nih. 2 dikurangi 6. Hasilnya negatif 4. Akar 3-nya tetap. Itu penjumlahan dan pengurangan. Harus sama angka di dalam akar. Kalau tidak sama, disamakan terlebih dahulu. Jadi ini tidak bisa langsung 2 tambah 3, 5, 3 tambah 12, 15, itu tidak bisa. Jadi harus sama yang di dalam akar. Karena yang dijumlahkan itu yang di luar akar saja. Di dalam akarnya, angkanya masih tetap. Sekarang perkalian. Beda lagi kalau perkalian. Misal ada 15 kali 3 ya. Jawabannya akar 45. Apakah bisa kita sederhanakan? Kalau bisa, harus disederhanakan. 45 itu bisa menjadi akar 9 kali akar 5. Maka menjadi akar 93, 3 kali 5. Kalau perkalian dikalikan langsung, tidak harus sama. Kalau penjumlahan dan pengurangan, itu harus sama angka di dalam akarnya. Berikutnya, 3 kali 2 akar 5. Ini beda ya, tinggal dikalikan nih. 3 kali 2, 6. 2 kali 5, 10. Jadinya 6 akar 10. Ini gampang, tinggal dikalikan. Di luar kali di luar, di dalam akar kali di dalam akar. Sekarang pembagian, juga sama pembagian, tinggal dibagi aja. 5 akar 15 dibagi akar 3. Jawabannya akar 5. Itu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian pembagian pada bentuk akar. Selanjutnya soal latihannya, jangan lupa soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Pak Andi tidak bosan mengingatkan, harus diberi nama di bagian atas. Pengumpulan hanya melalui link. Batas waktu pengumpulan sampai jam 9.
Oke, ini soal latihannya. Silahkan dikerjakan, dipahami videonya tadi. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.